Kemungkinan akhir dari pemimpin dan masa depan Ukraina. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak memiliki banyak pilihan lagi dan mulai terpojok. Namun di sisi lainnya, Presiden Zelensky telah menjadi pahlawan nasional negara-negara barat. Sejarah menunjukkan semakin tinggi Anda mendaki sekarang, semakin mengerikan Anda akan jatuh nantinya. Tentu saja, ini semua adalah prediksi yang saya lihat dari berbagai pakar China dan Amerika Serikat yang mencoba mencari jawaban akhir dari krisis Ukraina ini. Semoga saja konflik ini berakhir segera dengan cara yang lebih damai dan tidak lagi mengorbankan warga yang tak berdosa. Mari kita melihat dari sudut pandang Presiden Zelensky yang semakin mendapatkan banyak dukungan dari warganya. Presiden Zelensky sekarang bukan hanya pahlawan nasional Ukraina, tetapi juga boneka pahlawan seluruh dunia barat melawan Rusia. Di masa depan, beliau bisa berperan sebagai Captain Europe atau Kapten Eropa daripada berakting sebagai pelawak. Mengapa Presiden Zelensky bisa menjadi pahlawan? Karena konon kabarnya Ukraina telah berhasil membantai lebih dari 4.000 tentara Rusia. Media Anglo-Saxon juga mengatakan bahwa Presiden Putin tidak punya banyak pilihan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda percaya atau tidak? Di mana bukti foto tentara yang dibantai? Sebaliknya, Rusia masih berusaha mengendalikan diri dan menyatakan sekarang satu-satunya korban yang dilaporkan oleh pejabat Rusia adalah 2 orang tewas di Chechnya. Kemampuan mengarang cerita dari media barat memang tidak boleh dipandang rendah. Mereka menjadikan Presiden Zelensky sebagai pahlawan terbesar setelah Perang Dunia Kedua, yang jauh lebih hebat dari mantan Presiden Perancis Charles de Gaulle. Sebaliknya, jika beliau memang sangat hebat, mengapa beliau terburu-buru mau bernegosiasi dengan Rusia dan bahkan menelpon Presiden Putin? Mengapa Menteri Luar Negeri Ukraina juga terburu-buru meminta bantuan China? Banyak netizen dunia mulai bertanya-tanya, bagaimana sih situasi Presiden Zelensky yang sebenarnya? Apakah seperti yang diberitakan media barat? Kenyataannya, beliau tidak memiliki banyak chip yang tersisa lagi. Pertama, Angkatan Udara Ukraina telah dihancurkan oleh Rusia. Jika tidak, bagaimana tentara Rusia bisa masuk ke jalur Ukraina sepanjang 46 km? Kedua, Angkatan Laut Ukraina juga telah dimusnahkan dan akses ke laut telah diblokir oleh Rusia. Semua kota besar sudah diblokir. Rusia telah menggunakan senjata berat untuk mengepung semua kota-kota Ukraina, kata media resmi China. Semua akses pasukan NATO ke Ukraina telah diblokir dengan kuat oleh Rusia. Dan Presiden Putin telah mempersiapkan senjata nuklir. Bila mereka berani menerobos, itu berarti endgame bagi semua orang. Akankah Presiden Biden mempertaruhkan nyawanya atas Ukraina dan Rusia? Seperti diketahui, Presiden Zelensky yang terpojok meminta Presiden Biden untuk membuat zona larangan terbang. Tetapi Presiden Biden dengan tegas menolaknya. Dengan kata lain, Presiden Zelensky ingin Presiden Biden berpartisipasi dalam perang yang berkemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Inilah situasi yang sebenarnya saat ini. Presiden Zelensky menjadi pahlawan nasional barat dan terpojok tanpa banyak pilihan lagi. Sekarang Presiden Zelensky sedang bernegosiasi dengan Presiden Putin, dan Presiden Putin diam-diam mulai tersenyum. Seperti diketahui, persyaratan negosiasi Rusia sangatlah sederhana. Donetsk dan Luhansk berdiri membentuk republik, mengakui Crimea, menetralisir dan melucuti senjata Ukraina, dan berjanji tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Wow, kehilangan kekuasaan dan mempermalukan Ukraina. Apakah Presiden Zelensky berani menandatanganinya? Bila beliau menandatanganinya, tidak hanya warga Ukraina, tetapi juga orang-orang Eropa akan memakannya mentah-mentah. Bukankah Anda mengatakan bahwa kita semua akan membantai beruang Rusia? Presiden Putin juga akan tertawa jika Presiden Zelensky tidak berani menandatanganinya, karena ini pertanda perundingan antara kedua belah pihak telah gagal.
Perlu diketahui, pada saat ini pasukan Chechnya, Rusia, telah tiba di ibu kota Ukraina, Kiev. Tindakan Presiden Putin ini penuh logika dan terkendalikan. Artinya, pada saat harus memberi muka kepada Anda, Presiden Putin selalu ingin bernegosiasi dengan Anda dan mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan Anda. Tetapi Anda dengan arogannya menolak mentah-mentah. Saya juga telah memberikan opsi jalan bagi Anda untuk mundur di Kiev. Saya benar-benar telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jika Anda tidak menandatanganinya, maka jangan menyalahkan saya lagi. Kira-kira begitulah skenario antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky hari ini. Ukraina yang sudah tidak ada angkatan udara, tidak ada angkatan laut lagi. Apa yang dapat mereka perjuangkan? Presiden Putin bisa sangat terkendalikan di depan. Tetapi siapa yang bisa memastikan beliau juga dapat terkendalikan di belakangnya? Bila tidak, bagaimana Rusia bisa dijuluki sebagai negeri beruang merah? Sebenarnya, Rusia telah menyelesaikan pengepungan Ukraina kemarin. Itulah sebabnya sikap berbagai negara diam-diam berubah. Misalnya, India yang selalu mendukung beruang merah Rusia, termasuk Brasil, Meksiko, maupun Pakistan yang mulai mengimpor gandum Rusia sebagai tanda dukungan terhadap Rusia atas semua sanksi ekonomi Barat. Jika Presiden Putin sudah kalah menurut para pendukung Tsai Ing-wen, apakah Anda mengira presiden negara-negara di atas semuanya orang bodoh? Belum lagi Belarus yang sepenuhnya sangat kooperatif terhadap Presiden Putin sekarang ini, di mana pada awalnya Presiden Belarus juga mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina adalah pembantaian terhadap orang Slavia yang membantu orang Anglo-Saxon menghitung duit. Saat ini, dunia sedang menanti reaksi Presiden Biden yang sedang sakit kepala. Mungkin Presiden Biden sedang berkata dalam hatinya, jika saya mengirim pasukan untuk membantu Ukraina, itu setara mencari mati di bombardir beruang merah dengan nuklirnya. Jika saya berani mengirim pasukan, saya pasti akan langsung diistirahatkan oleh Federal Reserve. Bagi yang mengerti karakteristik Presiden Putin, mungkin akan merasa lega bahwa beliau akan berusaha menghindari perang nuklir di bumi ini. Lalu, mungkin ada yang bertanya, mengapa Anda begitu yakin bahwa Putin telah menang? Bagaimana kisah selanjutnya? Sebenarnya, tekanan Presiden Biden jauh lebih besar dibanding pahlawan ciptaannya, Presiden Zelensky. Karena adik-adiknya sedang memaksanya untuk menyelamatkan sang pahlawan nasional, Kapten Eropa. Menurut prediksi, pada akhirnya Presiden Biden sangat berkemungkinan menjual Presiden Zelensky, mengatakan bahwa semua orang telah dibohongi oleh Zelensky, bahwa dia adalah seorang penjahat yang sebenarnya. Presiden Zelensky harus berakhir. Karena bila beliau menyetujui menandatangani perjanjian dengan Presiden Putin, beliau pasti akan kehilangan kekuasaannya dan mempermalukan negaranya. Beliau akan dikeluarkan dari permainan dan menjadi pendosa negara. Sebaliknya, beliau juga akan menjadi pendosa negara jika tidak menandatangani persetujuan dengan Putin. Di bawah serangan dan pemboman besar-besaran dari Rusia, berapa lama Ukraina bisa bertahan? Jalan satu-satunya bagi Presiden Zelensky adalah keluar dari kelas. Bila tidak, mungkin beliau akan diculik dan diserahkan ke Presiden Putin oleh orang Ukraina sendiri. Tentu saja, beliau sudah tidak lagi berada di Ukraina saat ini. Karena dalam negosiasi terakhir, Presiden Zelensky tidak datang ke Belarus dari Ukraina, melainkan dari arah barat, dan bahkan sampai sehari terlambat. Tentu saja Presiden Putin juga telah tahu dari awal, tetapi belum waktunya untuk mengumumkannya. Karena pada titik ini, jika Presiden Zelensky masih tidak ingin keluar dari kelas, maka Presiden Biden pasti akan memaksanya. Selama Presiden Zelensky keluar dari kelas, semua orang baru akan merasa lega. Di samping itu, beliau masih bisa berpeluang bermain film sebagai Kapten Eropa menghibur dunia. Beberapa saat yang lalu, Presiden Putin pernah mengatakan
bahwa Ukraina bukanlah suatu negara yang layak, melainkan boneka untuk kepentingan Amerika Serikat. Tahukah Anda berapa banyak wanita Ukraina yang dijual ke Eropa Barat? Kapan pemerintah Ukraina pernah mengurusnya? Kata Presiden Putin. Paman Sam pada akhirnya akan kehilangan muka karena Eropa mulai tidak mempercayai Amerika Serikat dan bahkan secara diam-diam telah mulai berhubungan dengan Rusia dan China. Artinya, hegemoni imperialisme Amerika telah diambang pintu. Ini juga isyarat bagi pemimpin Taiwan saat ini. Sebuah era baru telah datang. Sepertinya prediksi para pakar di atas sangatlah masuk akal. Jika menurut Anda tidak masuk akal, maka anggap saja membaca koran di waktu luang dan meninggalkan komen Anda di sini supaya kita dapat saling belajar satu sama lain. Terus terang, dalam krisis Rusia-Ukraina kali ini, Rusia mendapat dukungan yang luar biasa dari India, terutama dalam media internet. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!